semua, ketemu lagi di hari Minggu ini bersama Kak Sari. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, siapa ya kakak sekolah minggu yang ada di samping Kak Sari? Oke, kita perkenalkan diri kakak ini namanya. Halo adik-adik, nama kakak Monalisa Lumbantoruan, kakak dari sektor Galatia. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis yang artinya Ketritunggalan Allah. Oke adik-adik semua, sebelum kita memulai kebaktian kita akan mempersiapkan dulu Alkitabnya dan buku ND Sekolah Minggu. Baiklah adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita angkat lagu kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 16 yang berjudul Beta Masih Sekolah Minggu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan sehingga kami pada pagi hari ini Tuhan boleh melaksanakan ibadah online kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal ibadah sampai akhir Tuhan. Dan ketika kami nantinya hendak mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami sampaikan. Amin. Nah adik-adik, minggu ini kakak-kakak kita akan mengajarkan lagu baru yang berjudul Halo Hello Hola. Yuk kita belajar lagunya bersama-sama ya. Halo, halo,
Nah, adik-adik sudah tahu kan lagunya? Jangan lupa dipelajari di rumah masing-masing ya. Sekarang kita lanjutkan acara kita. Kita bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman kita. Yang pertama, minggu depan sudah masuk bulan Juni, jadi ayat hafalan kita tertulis di 1 Korintus 13 ayat 5. Jangan lupa dihafal ya. Pengumuman yang kedua, tugas minggu ini adalah adik-adik mengajak mama, bapak, kakak, abang, adik untuk berdoa bersama. Dan setelah berdoa, jangan lupa berfoto bersama dan fotonya dikirim ke grup WhatsApp orang tua. Jangan lupa ya adik-adik. Dan pengumuman kita yang ketiga adalah jangan lupa tetap mengikuti kebaktian kita yang bisa ditonton di channel YouTube dan akun Facebook Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas. Demikian pengumuman kita minggu ini. Shalom. Nah adik-adik, kita akan berdoa, kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik bertata dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada minggu pagi ini Tuhan kami bisa berkumpul dalam ibadah online kami. Biarlah Tuhan Kau tetap memberkati kami semua dalam kesehatan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Biarlah Tuhan Kau memberikan orang tua kami kesehatan dan kemampuan untuk mendidik kami, anak-anaknya, membawa kami kepada jalan kasih Kristus. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberkati kami, memberkati orang tua kami juga Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk saudara kami. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk Amang Pendeta dan Inang Bundel Pro kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati keluarga mereka, memberkati kehidupan mereka di sepanjang hari-hari mereka, sehingga mereka dimampukan agar mereka mampu untuk membawa kami dan kehidupan gereja kami menjadi ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan di segala kerinduan hati mereka masing-masing Tuhan campur tangan untuk semuanya. Beri kami Tuhan kesehatan yang baik untuk melewati situasi kondisi yang saat ini sangat mengancam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dengan kasih Kristus kami boleh terselamatkan. Di atas segalanya Bapa, banyak dosa dan perbuatan kami yang telah kami perbuat. Kiranya Tuhan Kau mengampunkan kami sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan.
dulu sekarang sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Pendeta, kita bernyanyi lagu pujian kita, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita bernyanyi ya adik-adik. Salam adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari minggu ini. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baiklah, marilah kita membuka firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari minggu ini, tertulis di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada minggu ini sesudah kita diingatkan bahwa kemenangan akan kenaikan Yesus yang telah mengutus rohnya kepada kita untuk memberikan kita keberanian untuk mengajari kita dan memahami segala sesuatu yang dapat kita pelajari dari apa yang diutarakan oleh firman Tuhan. Maka Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk memahami segala sesuatunya. Sekarang kita diingatkan bagaimana peranan ketritunggalan Allah, bahwa dari ketiganya menjadi satu, bahwa Allah lah yang telah mengasihi kita. Maka pada saat ini Yesus memberkati anak-anak, bagian daripada pekerjaan Allah yang telah diingatkan kepada kita. Anak-anak diberkati oleh Allah, anak-anak diberkati oleh Yesus sendiri. Namun adik-adik sekolah minggu, mengapa murid-murid marah kepada orang-orang yang hendak membawa anak-anak kecil kepada Yesus untuk dijamah? Kalau kita melihat perikop ini, bahwa sebelumnya Yesus lagi sedang menerangkan tentang bagaimana perceraian, atau salah satu diskusi yang sedang dibicarakan adalah tentang perceraian. Namun ketika memberi keterangan itu, anak-anak itu sudah mau mendekat dan mendesak akan mendekat kepada Yesus. Kemungkinan besar karena hal itulah murid-murid marah kepada anak-anak itu. Mungkin murid-murid melihat anak-anak itu berlarian ke sana, mencoba nyelonong ke sana. Mereka melihat Yesus bisik-bisik, tersenyum-senyum, ketawa-ketawa. Kan mungkin begitu. Maka murid-murid itu agak marah. Dibilang seperti itu. Jangan ribut. Kalian begini-begini. Udah atuh sana aja kan. Pergilah ke sana gitu. Maka murid-murid itu marah kepada mereka. Namun adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid melarang anak-anak itu datang kepada Yesus, lalu Yesus berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang, jangan menghalang-halangi mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Oleh sebab itu adik-adik, Amang coba utarakan, kok Yesus benar-benar memarahi murid-muridnya ketika mereka melarang supaya jangan terganggu. Ternyata ada 3 hal yang penting menjadi sorotan dan perhatian Yesus tentang anak-anak. Ada 3 hal yang menjadi sorotan, bahwa anak-anak penting di dalam kehidupan setiap manusia. Yang pertama, anak-anak ternyata menempati tempat yang penting di hati Yesus. Bahwa anak-anak menempati tempat yang penting di hati Yesus. Pertanyaan, mengapa banyak anak-anak kehilangan kendali? Pada zaman sekarang banyak anak-anak kehilangan kendali, tidak bisa membagi waktu, tidak bisa on time, kerjanya main-main, kerjanya bisik-bisik, kerjanya bikin susah orang tua. Maka ini kembali kepada orang tua. Kembali kepada orang tua, sebagaimana Yesus membuat anak-anak menempati tempat yang penting di hatinya. Bagaimanakah orang tua sekarang membuat anak-anak itu menjadi tempat yang penting di hatinya? Ternyata mereka telah kehilangan kesempatan untuk memperhatikan anak-anak, kehilangan waktu untuk menuntun anak-anak, sehingga banyak anak-anak yang kehilangan kendali. Maka kembali kepada orang tua, sebagaimana Yesus menjadikan anak-anak di tempat yang penting dalam hatinya. Itu menjadi sorotan yang pertama, bahwa anak-anak menempati tempat yang penting di hati Yesus. Maka anak-anak juga menjadi bagian daripada pelayanan Yesus itu. Yang kedua,
adik-adik sekolah minggu, apa yang penting menjadi sorotan dan perhatian Yesus tentang anak-anak? Yang kedua, bahwa banyak orang yang memandang rendah anak-anak. Banyak orang yang memandang rendah anak-anak. Kamu masih anak-anak sana. Kamu masih anak-anak sana kamu. Dan sini, kamu gak ngerti. Apa kata renungan kita hari ini? Karena di dalam ayat 13 dikatakan, dalam ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Luar biasa. Bahwa murid-murid juga ketahuan bahwa banyak orang-orang yang memandang rendah anak-anak, termasuk murid-muridnya, bahwa anak-anak dikesampingkan oleh mereka, dan anak-anak mereka marahi dan mereka usir untuk pergi. Padahal pengajaran hikmat mengatakan dalam Amsal 22:6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Adik-adik sekolah minggu, itulah hal yang kedua, bahwa banyak orang yang memandang rendah anak-anak. Maka itu menjadi sorotan Yesus sendiri. Maka dia marah kepada murid-muridnya. Jangan larang, jangan halangi mereka datang kepada. Dan yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, ternyata menjadi perhatian Yesus tentang anak-anak itu adalah kepolosan anak-anak atau ketulusan anak-anak, menjadi contoh dari Kristus mengenai kerajaan surga itu. Bahwa kepolosan, ketulusan anak-anak itu menjadi contoh oleh Yesus mengenai kerajaan surga. Apa yang kita pelajari dari anak-anak itu? Yang pasti adalah ketulusan dan kepolosan. Ketulusan dan kepolosan itu masih belum dicemari oleh kebohongan, kemunafikan, dan ajaran-ajaran yang sering membuat anak-anak mau berbohong. Anak-anak pasti yakin kalau disuruh dia pasti akan melakukan apa yang disuruh dengan benar, dengan baik. Namun ketika dia sudah dicekokin dengan ketidakbenaran, dia mulai ragu-ragu, apa ini yang terjadi? Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, pada hari minggu ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus sungguh memberkati anak-anak. Oleh sebab itu, bila ada adik-adik sekolah minggu yang sudah tidak tulus atau sudah memiliki kemampuan untuk berbohong, maka yang pasti dia sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dunia ini. Maka hal yang ketiga yang kita lihat dari anak-anak yang benar itu adalah kepolosan dan ketulusan. Kepolosan dan ketulusan itu akan ditampilkan bahwa merekalah yang empunya, bagi merekalah yang mengenal kerajaan Allah. Maka apa kata firman Tuhan dalam ayat 15? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Maka itulah luar biasanya Yesus memiliki 3 hal, bahwa anak-anak menempati tempat yang penting di hati Yesus. Dan dia memperhatikan bahwa banyak orang-orang yang memandang rendah tentang anak-anak. Dan ternyata Yesus mencontohkan kepolosan dan ketulusan anak-anak menjadi contoh Yesus mengenai kerajaan Allah. Yang empunya kerajaan itu, yang masuk kepada kerajaan Allah itu adalah dengan ketulusan dan kepolosan. Sebagaimana layaknya anak-anak yang benar-benar mau memperhatikan, mendengarkan seruan daripada orang tuanya dengan seadanya, dengan sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan. Jadikanlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Semoga firman yang telah disampaikan dapat kita
pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekarang kekal selama-lamanya. Amin.